Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Biullah dengan NIM 121501121066. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir yaitu proposal dengan judul klasifikasi penyakit ginjal kronis menggunakan metode LVQ2 atau Learning Vector Quantization 2. Itu menurut Vika, penyakit ginjal kronis masalah kesehatan global yang prevalensi dan insiden gagal ginjalnya yang terus meningkat. Itu biaya yang tinggi dan penyakit ginjal itu tidak menunjukkan tanda dan gejala, namun dapat berjalan progresif menjadi gagal ginjal. Lalu menurut angka setia, pada tahun 2020 gagal ginjal kronik merupakan gangguan renal dan progresif dan infleksibel, di mana kemampuan tubuh itu gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan. Nah, menurut Kemenkes pada tahun 2022, gagal ginjal itu mempunyai risiko kematian yang lumayan tinggi, yang dimana menurut data dari WHO itu sebanyak 697,5 juta pasien gagal ginjal kronik pada tahun 2017 dan sebanyak 1,2 jutanya itu meninggal pada tahun 2017 tersebut. Nah, menurut data Kemenkes juga yang saya dapat dari data riset kesehatan dasar atau Riskesdes, Kemenkes RI itu pada tahun 2018 sebanyak 739.208 orang atau sekitar 3,8% masyarakat dari Indonesia itu mengalami penyakit gagal ginjal kronis. Nah, prevalensi ini itu terus meningkat. Nah, yang padahal sebelumnya pada tahun 2013 itu hanya 2%. Nah, untuk kriterianya itu rata-rata pada umur tinggi atau pada umur 65 hingga 74. Nah, menurut Suhandio Handoko, data mining itu disebut dengan KDD, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keaturan dan pola dalam himpunan data yang berukuran besar. Lalu menurut Agustina pada tahun 2023, data mining itu diperlukan tahap preprocessing, di mana fungsi itu untuk membantu mempermudah dalam pemodelan data, karena ada data yang hilang atau data yang cacat atau kurang informasinya itu akan diperbaiki dengan preprocessing. Lalu LVQ-nya menurut Junita Gia pada tahun 2022, dalam pengenalan barcode barang dengan menggunakan 4 data itu menghasilkan 90%, dan 90% itu barcode-nya dikenali itu menggunakan LVQ. LVQ itu dibagi menjadi 3, itu menurut Darmila itu 1, 2, dan 3. Tipe Kohonen yang memperkenalkan algoritma LVQ ini itu menjadikan fondasi untuk berbagai kemajuan dan modifikasi di bidang data mining, khususnya berkaitan dengan klasifikasi. Menurut Muhammad Kamal Khairi itu dengan LVQ 2-nya, itu ada 50 data dan 35 data latih dan 15 data uji, itu mendapatkan akurasi 93,33%. Dan untuk data latihnya itu dikenali semua, sistem dapat mengenalinya semua. Nah, rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode Learning Vector Quantization 2 ini untuk mengklasifikasikan penyakit ginjal? Lalu berapa tingkat akurasi pada algoritma LVQ2 untuk mengklasifikasikan penyakit ginjal? Batasan masalah. Data yang digunakan dari proposal atau tugas akhir ini itu data dari Kaggle yang dimana jumlahnya 1659 dataset. Variabelnya berasal dari Kaggle itu dengan 53 variabel. Nah, penyakit ginjal kronis itu diteliti menggunakan 2 kelas. Itu terdiri dari yang terkena penyakit kronis dan yang tidak terkena penyakit ginjal kronis. Untuk tujuan penelitiannya itu menggunakan algoritma LVQ2 untuk mengklasifikasi penyakit ginjal kronis, lalu mengetahui tingkat akurasi pada algoritma LVQ2 untuk mengklasifikasikan penyakit ginjal kronis. Lalu manfaat peneliti itu menghasilkan model klasifikasi yang akurat, efisien, dan cepat dalam klasifikasi data.
dan dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit ginjal kronis. Lalu penelitian ini kedepannya menjadi referensi atau sumber referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya di bidang jaringan saraf tiruan yang menerapkan algoritma LKQ2 dan untuk meningkatkan akurasinya dengan teknik yang berbeda ataupun sama. Nah, untuk kajian pustaka ya, untuk ginjal kronis itu keadaan di mana seseorang itu mengalami kerusakan pada ginjalnya. Namun, terkadang penderita atau seseorang tersebut tidak terlalu merasakan gejala yang timbul pada diri mereka itu pada awal-awal, sehingga jadinya diagnosa yang terlambat. Lalu menurut Kauferem Jeremy, gagal ginjal itu merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif, di mana tubuh gagal ginjal itu gagal mempertahankan metabolismenya. Lalu menurut Indah Prana Jaya pada tahun 2023, penyakit ginjal itu kerusakan ginjal yang signifikan yang dapat dialami oleh semua golongan. Data mining menurut Charles Zay, data mining itu proses ekstraksi dan penggalian data informasi yang besar. Digunakan untuk biasanya dalam suatu bisnis. Nah, data mining itu menggambarkan sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan tersebut. Nah, menurut Ahmad Fitri Boy pada tahun 2020, data mining itu dibagi menjadi beberapa metode, yang dimana tugasnya itu berbeda-beda juga, diantaranya asosiasi, clustering, prediksi, estimasi, dan klasifikasi yang dipakai dalam penelitian ini. KDD itu adalah proses bertujuan untuk menggali atau menganalisis sejumlah besar himpunan data untuk mengekstrak informasi serta pengetahuan yang berguna. Nah, ini adalah langkah-langkah dari KDD. Klasifikasi. Menurut Muhammad Faid, klasifikasi itu bagian dari data mining, di mana algoritma klasifikasi itu sendiri itu banyak. Karena setiap algoritma klasifikasi itu tidak sama, nah maka ditentukanlah baik atau tidak itu dari akurasi. Lalu menurut Nabila Bianska Putri, klasifikasi itu adalah proses menemukan model atau fungsi yang menjelaskan dan membedakan kelas data serta konsepnya. Nah, peneliti itu akan menemukan akurasinya untuk mendapatkan kelas atau mendapatkan tujuannya. Lalu menurut Muhammad Kamal Khairi, klasifikasi dalam LVQ2 itu mendapatkan akurasi yang tinggi, itu 93,33%. Metodologi penelitian itu ada pengumpulan data, ada identifikasi masalah, ada studi literatur, lalu preprocessing data, lalu klasifikasi menggunakan metode LVQ2-nya, lalu evaluasi dan kesimpulan, lalu selesai. Untuk pengumpulan data itu diambil dari situs Kaggle. Nah, ini untuk linknya. Data ini digunakan untuk membentuk model yang nantinya akan diteliti. Nah, dataset ini itu berjumlah 1659 dan mempunyai atributnya 53 variabel fitur. Untuk preprocessing, pada penelitian ini, preprocessing ada seleksi data. Pada tahapan ini, pemilihan atribut yang akan digunakan pada dataset ginjal kronis tadi. Tahapan ini tujuannya agar mengurangi noise dan konsentrasi pada karakteristik yang paling penting. Proses pemilihan data ini meningkatkan kapasitas model untuk mengenali pola-pola penting yang terkait dengan ginjal kronis. Lalu ada normalisasi data. Normalisasi data ini untuk mengatasi nilai dataset agar memiliki skala atau distribusi yang konsisten. Tahapan ini untuk mengukur data dan rentang tertentu, yang mana menggunakan metode min-max untuk menentukan pada tahapan ini. Lalu untuk LVQ2-nya sendiri, itu klasifikasi untuk LVQ2-nya, itu LVQ2 dan LVQ1 ini memiliki perbedaan di mana vektor